Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pris. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Berskiananta. Jadi saya di sini akan menjadi tutor Anda untuk apa kalkulus AdSense ya. Oke, oke. Sebelumnya, eh, maafkan saya kalau misalkan suara saya agak bindeng. Kalau suara saya agak bindeng dan tidak terdengar jelas ya. Kalau saya nggak terdengar jelas, mungkin bisa di apa bisa ditanya aja, maksudnya bisa bisa minta diulangi aja. Oke, pertama mungkin saya bakal nge-review tentang materi bab 9 dulu. Karena bagian saya itu materi bab 9 dan materi 12 awal. Oke, jadi untuk materi UAS itu dari bab 9, bab 12 dan 13 ya. Deret, dua kubah dan integral lipat. Nah, oke. Saya akan mereview sebentar tentang deret. Jadi di dalam bahasa sendiri. Nah, jadi deret itu sama seperti SMA atau mirip ya, seperti di SMA, serupa. Tapi pembedanya adalah jikalau SMA itu kita hanya menggunakan satu rumus yang biasa, Ya. satu rumus geometri dan lain-lainnya. Sekarang kita tuh menggunakan eh, limitnya. Sehingga di dalam bab 9 ini atau darat ini itu akan ketemu dengan kata-kata konvergen, divergen, tidak ada kesimpulan bahkan juga dan kita akan berkutik tentang hal itu. Ini cuma review singkat saja. Ini adalah definisinya apa dari deret kata riba. Sama seperti limit, tetapi jikalau limit itu apa? Jikalau limit biasa itu kan berupa fungsi. Kalau ini berupa deret atau ya sequence. Ini adalah definisinya. Lalu mungkin definisinya nggak usah terlalu banyak. Yang penting akan paham di mana dalam deret itu misalkan saja AN sama dengan fx. Maksudnya sebenarnya tuh pembeda dari deret dengan fungsi adalah jika fungsi itu kan kontinu. Tapi kalau deret itu hanya pada bilangan natural aja. Natural number kayak 1, 2, 3, 4, 5 terus min min 1 min 0. Sorry, dari 1 sampai tak terhingga. Kan kalau fungsi kan bisa ada 1,5 dan lain-lain. Tapi kalau misalkan deret itu cuma bilangan natural. Oke, mungkin eh, definisinya mungkin sudah. Lalu sama seperti limit kemarin, di mana ini nih memiliki teorema apit, di mana kalau misalkan B-nya itu ada apa? Misalkan B itu pasti di antara A dan C gitu. Atau ABN pasti lebih besar daripada AN dan lebih kecil daripada CN untuk setiap itunya. Untuk setiap apa? Setiap setiap sequence-nya. Nah, pasti kalau misalkan L kita bisa buktikan bahwa ini menuju satu nilai dan C juga bisa menuju satu nilai dan sama AN dan CN ini memiliki nilai yang sama yaitu L, maka BN itu mau nggak mau pasti L juga gitu. Ini sebenarnya bukan setipe, serupa dengan teorema apit dari limit. Oke, satu lagi hal yang penting itu adalah
uji rasio mutlak. Wait. Nah, oke. Kalau uji rasio mutlak itu, jika uji rasio mutlak, uji rasio mutlak itu adalah limit n mendekati tak terhingga dari an plus 1 per an. Di mana jika nilai limit itu lebih dari satu, maka ini divergen. Lalu kalau misalkan limit kurang dari satu, ini konvergen. Atau kalau dan juga kalau misalkan limit sama dengan satu itu tidak ada kesimpulan. Oke, mungkin dari rumus sendiri yang penting itu salah satu yang paling penting itu ini dikarenakan biasanya kita punya nanti jumlah tak terbatas ya, dimana kita tuh diminta mencari apakah ini konvergen, divergen, atau tidak ada kesimpulan. Dan nanti kita akan juga menyerempet ke arah barisan X gitu. Jadi kayak ini. Dimana nanti kita dicari jari-jari. Bisa unmute, bisa unmute. Iya ada apa? Oh, oke. Jari-jari kekonvergenan. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung ke soal aja ya. Mungkin soal yang saya akan jelaskan mungkin salah satunya adalah bokap Pak Bara. Soalnya bisa dilihat di Twitter ya. Oke. Soal gini, soal nomor satu nih. Oke. Nomor satu, kan kita kan ditanya jumlah deret dari 4 pangkat I plus 2 per 5 pangkat I. Di mana I-nya itu dari 2 sampai tak terhingga. Oke, berarti jika kita bisa buat atau kita bisa ubah bentuknya, itu kan I sama dengan 2 sampai tak terhingga 4 pangkat I dikali 4 pangkat 2 kan, per 5 pangkat I. Nah, karena ini perkalian dan ini sigma atau penjumlahannya, kan bisa difaktorkan sehingga 4 pangkat 2 dikali penjumlahan sigmanya dari I sampai 2 sampai menuju tak terhingga 4 pangkat I per 5 pangkat I. Atau bisa kita ubah menjadi 4 per 5 dipangkatkan I. Nah, kalau misalkan kita apa kita luaskan, maksudnya kita tulis ya bentukannya itu bagaimana? Itu seperti 4 kuadrat dikalikan 4 per 5 ditambah 4 per 5 4 per 5 kuadrat ditambah 4 per 5 pangkat 3. Karena kan ini dilihat bahwa ini tuh dari 2 gitu. Karena dari 2 ini kan dari 2 gitu. Ya, lalu tambah 4 per 5 pangkat 4 tambah dah. Salah satu hal yang perlu diingat dari misalkan kita mencari apa ya, mencari nilai ya dari satu jumlah deret itu adalah kita harus mengingat bahwa kalau misalnya deret tak terhingga, eh deret geometri itu akan konvergen dengan rumus ini.
berkonvergen ke A per 1 min R untuk R itu mutlak R kurang dari 1. Atau bisa dibuat R itu di antara min 1, maaf, sampai 1. Nah, tapi ini kan awalnya, ini kan rasionya kan 4 per 5 nih. Karena kan ini bagi ini kan eh, 4 per 5 pangkat 3 dibagi 4 per pangkat 2 kan 4 per 5. Berarti bisa kita cari nih. Hanya kan 4 per 5 kuadrat dibagi 1 min 4 per 5 sama dengan 4 per 5 kuadrat dibagi 1 per 5. Atau 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 5. Kita coret bisa. Lalu menjadi 16 per 5. Nah, selanjutnya ini belum selesai ya. Dimana kita tuh masih mendapatkan masih mendapatkan nilai sequence-nya atau nilai jumlah daratnya. Nah, yang kita cari kan itu adalah jumlah sigma semuanya. Berarti dari misalkan kita oh ya, misalkan ini adalah I misalkan. Berarti I itu kan 4 kuadrat dikali jumlah sequence tadi yang menuju ke 16 per 5. Sehingga 16 kali 16 per 5. Seperti itu. Atau 16 kali 16 kan, wait, 16 kali 16. Iya, 16 kali 16 aja deh. 256 per 5. Jadi ini akan menuju nilai ke 256 per 5. Ini adalah A. Lalu bagian B. Bagian B itu adalah diketahui barisan AN memenuhi limit N mendekati tiga N sama dengan 0. Maka darat ini adalah, oke. Ini adalah bentuk teorema. Ah, saya buka dulu di bagian bursa. Nah, di teorema ini, maksudnya teorema ini itu apa? Jika nilai dari sigmanya itu konvergen, konvergen ya, maka limitnya, limit dari daratnya, misalkan limit dari AN-nya, itu pasti menuju 0. Jadi, berarti kan gini, tadi itu konvergen, maka satu arah nilai limit dan mendekati tertinggi dari AN itu sama dengan 0. Nah, kita juga dari pernyataan ini kan kita bisa cari counter apa ke apa counter positifnya, di mana jika limit n mendekati terhingga dari AN itu tidak sama dengan 0, maka nilai dari sigmanya atau jumlah daratnya itu tuh divergen. Nah, kalau kita lihat soal dari sini, kita lihat dari sini ya, bahwa di sini kan jika limit sama dengan 0 maka darat itu. Tapi yang kita punya tuh alatnya jika itu konvergen dia itu 0. Kita kan nggak tahu kalau misalnya limitnya 0 tuh dia konvergen atau divergen. Yang kita tahu bahwa jika kalau itu konvergen pasti nilai limitnya tuh 0. Tapi kalau nilai limitnya 0 apakah konvergen belum tentu. Karena itu di B ini tidak bisa belum bisa ditentukan gitu. eh ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin soal selanjutnya. Hmm, eh, sebentar. Mungkin hmm, sebentar ya. Coba saya cari dulu soalnya. Sebentar, maaf. Nah, ini beberapa saya ambil dari soal ujian beberapa tahun lalu, di mana saya ambil bagian ke itunya. Oke, misalkan gini, nomor yang ini aja. Nah, pertama-tama, ini kan ini soal dari 2017 mungkin ya, di mana eh, ini udah dibantu dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak perlu berfokus pada McLaurin-nya, tapi berfokus pada bentuknya yang ini. Dan ini udah dibantu juga. Cara mengerjakan itu seperti ini. Misalkan 4x kuadrat itu sama dengan min U. Oke, berarti dari dari bantuan ini, dari bentuk seperti ini, bisa kita ubah menjadi 1/1 min U itu sama dengan sigma N eh, sama dengan 0 sampai tata hingga X U pangkat N sama dengan 1 plus U plus U kuadrat plus U pangkat 3 untuk U untuk min 1 kurang dari U kurang dari 1. Nah, kalau begitu, karena kita tahu U ini adalah 4x kuadrat, iya, U adalah min 4x kuadrat. Berarti ini. Maka kita tahu bahwa bentuk ini tuh sama aja seperti bentuk ini. Bentuk awalnya. 1 plus 4x kuadrat. Berarti cara mencari itu adalah U-nya kan kita tahu nih. Itu adalah 4x kuadrat. Berarti 1 plus 4 min 4x kuadrat ditambah min 4x kuadrat dikuadratkan tambah min 4x kuadrat dikuadratkan 3. Satu ditambah karena ini min jadi min 4x kuadrat. Karena ini kuadrat kan jadi plus ya. Plus 16x pangkat 4 dikurang 4 ke 4 pangkat 3 tuh 64 x pangkat 6 tambah dan lain-lain. Maka urainya adalah seperti ini. Khusus untuk soal nomor satu ini, kita menggunakan pemisahan saja cukup gitu. Sehingga kita mendapatkan uraiannya. Oke, tapi jangan lupa pada akhirnya itu kita harus memenuhi ini. Berarti min 1 kurang dari min 4x kuadrat kurang dari 1 kan. Atau 1 karena dikalikan min 1 semua jadi 4x kuadrat kurang dari 1. Kurang lebih dari min 1 atau seperempat lebih dari x kuadrat lebih dari min 1 min seperempat. Nah, tapi di sini tuh ada x kuadrat kan. X kuadrat kan nggak mungkin min ya. Berarti kan 1/4 kurang dari x.
kurang dari nol. Maka ini cukup. Untuk bagian ini cukup. Jadi eh, itu untuk nomor satu A. Nomor satu B itu adalah tentukan nilai hampiran dari tan inverse 0,2 dengan polinom Maclaurin derajat 3 dari jawaban. Oke, kita tahu bahwa integral dari 1/1 plus x² itu kan tan inverse ya. Berarti integral dari ini itu adalah tan inverse x. Nah, bentuk ini bukannya mirip dengan bentuk petunjuk ya, bentuk ini, ya kan? Dimana kalau kita misalkan min x kuadrat sama dengan u, kita mendapatkan 1/1 plus x² itu sama dengan 1/1 min u, ya kan? Berarti tinggal kita buat jadi 1 plus min x² ditambah min x² dikuadratkan tambah min x² dipangkat 3 kan. Dengan eh, min x² itu mutlaknya itu kurang dari 1. Nah, berarti kan kita udah dapat nih 1/1 plus x² sama dengan 1 min x² plus x²4 min x²6 plus x²8 nanti dan seterusnya. Berarti untuk mencari tan inverse itu berarti kita harus integralkan kan, ya kan? Karena untuk mencari tan inverse kan untuk integral dari ini kan tan inverse tadi. Berarti tan inverse x sama dengan x dikurangi x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 min x pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Sehingga kita dicarikan tan inverse 0,2, maka 0,2 dikurangi 0,2 pangkat 3 per 3 ditambah 0,2 pangkat 5 per 5. Karena ini derajat 3 kan, berarti cuma 3 doang. Berarti sampai segini. Terus 0,2 dikurangi 0,2 berarti 8 kali 10 pangkat min 3 per 3 ditambah 5 itu 3,2 kali 10 pangkat min 4 per 5. Jadi lalu dicari lah ini hasilnya. Untuk untuk semester ini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin lanjut dulu ke apa bab 9 yang uji rasio mutlak. Ya, ini lo contoh soalnya. Nih, contoh soalnya. Itu kan jari-jari kekonvergenan. Oke, tadi kita nggak soal ini kan kita kan kayak berpikir jari-jari kekonvergenan itu apa ya? Oke, jari-jari kekonvergenan itu adalah persamaan X atau domain X, di mana X itu pada rentang berapa dalam garis bilangan, di mana saat kita masukkan X di dalam rentang itu, jumlah terhingga ini tuh konvergen. Ya. Jadi bagaimana agar eh, eh, berapakah X atau apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam dijadikan X atau enggak
dalam rentang berapa X-nya itu jika diganti dengan satu angka dalam rentang tersebut, maka jumlah tak terbatas ini itu konvergen gitu, menuju satu nilai. Nah, caranya itu adalah dengan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu apa sih? Uji rasio mutlak itu bentuknya adalah definisinya ini. Jika limit n menuju tak terhingga dari an plus satu per an itu kurang dari satu, maka ini konvergen. Oke. Nah, agar kan kita kan ditanya jarak-jarak konvergenan atau dalam rentang berapa X bisa memenuhi sehingga jumlah ini itu konvergen gitu kan. Berarti ini harus kurang dari satu. Nah, berarti kan AN-nya kan kita dapat ini. Ini ada AN. Berarti limit N mendekati tak terhingga. Mohon maaf, ini mutlak. Mutlak dari X pangkat N plus satu karena N plus satu per 2 N plus satu min satu atau jadi 2 N saja. Dibagi atau dikali terus dibalik dikali satu per AN kan. Atau 2 N min satu per X pangkat N. Oke, ini harus kurang dari satu. Bentuk ini itu kan bisa kita selesaikan limitnya kan. Jadi X pangkat N dikali X per 2 pangkat N dikali 2 pangkat N. Ini kan 2 pangkat min satu kan seperdua, berarti 2 dikali X pangkat N. Itu harus kurang dari satu. Lalu kalau misalnya kita lihat juga kan karena ini N menuju tak terhingga, nah, karena ini limit, berarti kan bisa dicoret. Ya, ini juga bisa dicoret. Berarti limit M mendekati tak terhingga itu mutlak X per 2 harus kurang dari satu. Atau karena N-nya udah habis semua kan, berarti kan cuman ada konstanta doang 2 mutlak itu kurang dari satu. Dua itu kan, dua mutlak kan 2 ya, berarti X mutlak itu harus kurang dari 2. Atau rentang yang bisa itu adalah dari min 2,2. Ini adalah jari-jari, ini adalah rentangnya. Nah, terus jari-jari konvergenan itu apa? Oke, jari-jari konvergenan itu simbolnya itu gini. Misalkan kita ada rentang dari sini ke sini. Nah, jari-jari kita anggap aja rentang itu adalah diameter, berarti setengahnya rentang itu berapa gitu. Berarti kan panjang ini dibagi dua kan. Nah, panjang ini kan tadi kan min 2 2. Panjang ini kan dari 2 ke min 2 kan 4 ya. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Berarti jari-jari konvergenan sama dengan 2. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya tunggu sampai 19.45.
Baik, berarti nggak ada pertanyaan dulu ya. Oke, baik. Saya asumsikan Darat ini selesai. Eh, Bentar, coba saya cek dulu ya. Hmm, oh, oke satu lagi deh. Nomor dua ya. Ini McLaren. Oke, soal terakhir untuk Bang itu ini. Baik, di sini itu kita mencari kan McLaren bertiga. McLaren itu apa sih bentuk umumnya? McLaren itu adalah fx itu bakal sama menjadi f eh sorry sigma fn untuk 0 kali x per n faktorial. Oh ini x per n sama dengan 1 sampai a misalkan. Jadi kayak McLaren itu sebenarnya sama aja seperti Taylor kalau misalkan teman-teman lebih tahu Taylor ya. Tapi kalau McLaren itu bedanya adalah A-nya tuh diganti 0 aja. Berarti kan di sini pertama kita cari dulu turunan turunan pertama turunan turunan pertama sama keduanya karena kan order 3. Berarti f aksen x itu sama dengan e pangkat x karena ini turun jadi min e pangkat x kan e pangkat min x atau f aksen nolnya sama dengan satu min satu atau sama dengan nol. Terus f double aksennya atau turun keduanya itu adalah e pangkat x plus e pangkat min x lagi jadi satu. Ini dua. Oh sorry. F aksen nolnya itu satu plus satu sama dengan dua. Oh ya, tadi lupa juga F nolnya itu adalah E pangkat nol tambah E pangkat nol kan satu plus satu sama dengan dua. Berarti McLaren-nya itu adalah dua plus karena ini nol berarti nggak usah tidak tulis berarti terus tambah dua x kuadrat per karena ini dua ya berarti 2 faktorial atau 2 plus X kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk bab 9? Karena jika tidak ada, maka saya anggap selesai. Oke, tidak ada ya? Oke, lanjut langsung ke materi bab 12 yaitu persamaan dua kubah. Atau ya fungsi dua kubah. Oke, di sini di fungsi dua kubah yang paling penting itu adalah pertama, pertama itu ada turun parsialnya, do per do x dan do per do y. Oke. Bisa diingat semuanya, bisa diingat lagi. Terus yang penting itu L, eh, oke Pak. Oke, saya lanjutkan. Tadi di do z per do x dikali dx per dt ditambah do z kok ini sih do z per do y dikali dy per dt. Ini aturan rantai ini jikalau misalkan z sama dengan f x, y dengan x itu sama dengan fungsi terhadap t dan y itu adalah fungsi terhadap t. Oke, lalu
Itu kalau misalkan kan ini satu dua ubah lalu di itunya satu ubah. Nah, tapi kalau misalkan dua ubah kedua-duanya, atau gini deh. Hmm. Lalu yang kalau misalkan dua-duanya dua ubah ya, misalkan saya sama dengan f x, y, x sama dengan eh, ini kenapa gini ya? Misalkan kita x sama dengan fungsi g terhadap s, t juga dan y itu juga s, t, maka do z per do x do t itu sama dengan do z per do x dikali do x per do t yang ditanya tambah do z per do y kali do y per do t. Nah, sebenarnya kalau untuk do z per do s, do z per do s ya, itu sama aja tapi t-nya tuh diganti jadi s gitu. Kalau misalkan di do z per do s. Jadi harus menyesuaikan. Mungkin itu aja sih yang bakal itu yang penting. Oke, langsung ke soalnya aja deh. Oke. Soal tadi di mana ya? Eh, eh, Soalnya ini soal mokap Pabara lagi karena eh mungkin dari UTS juga kan soalnya mirip-mirip sehingga saya mengambil referensi dari Pabara aja. Oke, langsung soal ini coba ya. Oke, yang nomor 3 nih. Oh iya, sama sorry. Ditambah lagi ini limitnya, limit dan kekontinuan. Oke. Nah, pertama nomor 3 nih. Ini kan soal B mau ke Pak Bara. Buat sketsa kurva ketinggian dari permukaan Z sama dengan X kuadrat plus 1 min Y kuadrat. Oke, apa sih sketsa kurva ketinggian? Sketsa kurva ketinggian itu atau nama geologinya ya, itu kurva kontur atau peta kontur. Itu kayak misalnya gini. eh ini misalkan ini ketinggian berapa gitu. Terus di sini, terus di sini gitu. Kayak di apa? Di geologi kalau nggak salah. Biasanya untuk memetakan gunung gini. Nah, ini adalah peta ketinggian. Di mana nanti setiapnya itu ada kayak ketinggian T sama dengan berapa, T sama dengan berapa, T sama dengan berapa. Nah, untuk ini, untuk nomor 3 ini, maksudnya adalah saat Z-nya itu 012, bentuk grafiknya kalau dilihat dari atas tuh bagaimana? Oke, berarti cara untuk itunya adalah kita harus ngeset Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, sama Z sama dengan 2. Oke, pertama, Z sama dengan 0. Itu eh sorry, saya hapus lagi di sini buat jadi jawaban kita ya. Dan di sini nanti jawaban kita di sini di peta di tempat di grafik ini. Karena kan di Y ini X. Karena kan kita ngelihat arahnya dari sumbu Z positif, jadi kita ngeliat ke bawah gitu. Berarti kan Z sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 1 min Y kuadrat. Atau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 1. Oke, bagi yang kurang paham atau apa ya, yang tidak terbiasa dengan ini, ini bentuk apa sih? Oke, pertama-tama sebenarnya ini tuh cara mencarinya, cara mudah untuk mengakalinya. Kalau misalnya kita tidak tahu tidak hafal bentuk-bentuknya itu adalah
Pertama kita cari dulu ini. Kalau misalkan x kuadrat plus y kuadrat itu kan lingkaran ya. X kuadrat plus y kuadrat kan lingkaran. Tapi kalau misalkan min itu berarti dia berdiri sendiri kan. Maksudnya kayak lawan dari lingkaran kan. Berarti melengkungnya tuh ke atas atau ke samping gini. Nah, apakah melengkungnya ke atas atau ke samping nanti kita kita tentukan. Berarti kita tahu bahwa ini tuh kayak apa ya? Kayak kurva x kuadrat tapi atas bawah gitu. Nah, oke. Pertama, kalau misalkan x kuadrat min y kuadrat sama dengan min 1 ya, x dimasukin apapun, itu berarti x kuadratnya pasti positif kan? Nah, terus kalau misalkan ini, sorry, saya ulangi. Kalau misalkan y-nya nol, berarti di titik y0 di garis X ini. Kita mencari tahu apakah dia itu menyentuh garis memotong garis X atau tidak. Di Y sama dengan di X Y0 X kuadrat sama dengan min 1 itu nggak mungkin kan karena kan X kuadrat itu pasti positif. Jadi ini tidak mungkin. Maka kita tahu bahwa grafik dari Z0 ini untuk X kuadrat min Y kuadrat min 1 ini pasti tidak mungkin menyentuh Y sama dengan 0 atau garis X. Nah, kalau misalkan X-nya 0, berarti di posisi ini caranya eh, berapa Y-nya ya? Agar satu. Berarti kan Y kuadrat min Y kuadrat sama dengan min satu. Y kuadrat sama dengan satu. Berarti Y sama dengan plus minus satu. Berarti di sini akan ada titik. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah tadi parabola yang dua parabola, berarti seperti ini. Oke. Nah, lalu ini kita definisikan K sama dengan nol. Oke. Lalu kita lihat ini. Z atau K sama dengan Z sama dengan satu. Maka X kuadrat min Y kuadrat plus satu sama dengan sama dengan 1 kan? Atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat karena ini dicoret jadi X kuadrat Y kuadrat. Ini bentuknya apa? Nah, untuk bentuk ini khusus untuk X kuadrat sama dengan Y kuadrat itu bentuknya seperti ini, garis lurus dua. Di mana ini terbentuk dari dua garis Y sama dengan min X, eh X sama dengan min Y. Sama aja sih. Dengan X sama dengan Y. Berarti ini itu pada saat K sama dengan satu. Atau di bawah aja deh. Lalu pada saat K sama dengan 2 berarti kan X kuadrat min Y kuadrat plus satu sama dengan 2. Berarti X kuadrat min Y kuadrat sama dengan satu. Ini kan bentuknya sama nih, kayak gini. Tapi kan cuman dikali min 1 kan. Berarti bentuknya tuh mirip kayak gini tapi dalam bentuk X. Seperti ini. Nah, berarti ini adalah kedua. Udah gitu aja untuk nomor 3. Udah kan? Oke. eh Mungkin itu untuk kurva itu ya. Kurva kurva ketinggian. Lalu soal selanjutnya, uh, limit. Untuk limit, kita tuh harus untuk argumen di sini adalah kita harus buktikan ini tidak ada. Oke, cara paling mudahnya adalah dengan kontradiktif. Apa sih kontradiktif itu? Nih, limit itu kan kalau misalkan dilihat dari arah manapun, karena ada dua itu ya, dari dua arah ya, maka limitnya kalau dari dua arah memiliki nilai berbeda,
Maka eh, itu kalau tidak sama dengan limit dari arah keduanya itu kan berarti kan ini tidak memiliki limit. Lalu cara mencarinya itu adalah bagaimana? Mungkin salah satunya itu dengan pemisalan. Maksudnya kita set salah satu nilainya itu X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, atau gabungan dari X sama dengan berapa. Bisa perkalian, bisa membagi. Nah, kalau saya sendiri, jujur, cara membuktikannya itu seperti ini. Di mana saya ngeset dulu, misalkan YX kuadrat itu sama dengan min 1. Boleh kan? Karena kan ini apa terdefinisi gitu kan di X-nya gitu. Nah, eh, jadi limit X, Y mendekati 1, min 1, min 1 itu dari XY plus karena kita udah ubah jadi min 1 per XY min 1. Karena ini sama kan bisa kita coret sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih kalau misalkan dari arah sini kita dekatkan itu limitnya menghasilkan 1. Tapi kalau misalkan kita dekatkan dari arah X sama dengan min 1 misalkan, maka limit min 1, Y menjadi min 1,1 min 1, min 1 itu kan ini min Y plus Y kan dibagi min Y min 1 atau karena ini min Y plus oh sebentar sebentar ya karena oke saya lanjutin. Mungkin ini saya kayaknya ada kesalahan karena kalau misalkan kita lanjutkan ya ini berarti kan eh, 0 per 0 ya kan karena ini 0 min 1 dimasukin jadinya 0 kan dan itu kan nggak boleh ya secara teknis kan di limit 0 per 0 kan tak tentu. Nah makanya kita nggak boleh ngeset X sama min 1. Terus gimana sih caranya? Oke, kalau misalkan X sama dengan min 1 nggak bisa, berarti kita ngeset Y-nya aja dulu, jangan sama dengan min 1. Nah, berarti kan ini min X, min X kuadrat, itu jadi, eh sorry, ini nanti, jadi X, min 1. Karena ini nggak ada, jadi min X, min 1. Maka, ini kan bisa dibuat limit X, min 1 mendekati min 1, min 1. Itu kan X-nya bisa dikeluarin ya. Jadi X dikali, oh sorry, min X, eh atau enggak X saja lah. X dikali min 1 min X per min X min 1. Ini kan sama ya. Berarti kan limit X, min 1 mendekati min 1, min 1 dari X kan. Sama kan min 1 gitu kan. Nah,
karena limit ini berbeda nilainya pada saat kita Y sama dengan satu atau kita dapatkan dari garis Y sama dengan satu dan garis Y X kuadrat sama dengan min satu, maka limit ini tidak ada gitu. Sehingga eh sebenarnya ya udah terbukti sih, kayak tidak perlu itu lain lagi. Dan eh berarti selesai di bagian sini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, oke. Mungkin satu lagi terakhir ya. Oke, nah, mungkin saya langsung ke arah garis lingkung aja deh. Karena setelah ini kan teman-teman akan mendapatkan metode Lagarde kan. Ya, ini sangat berguna untuk maksimum dan minimum. Oke, dan kita punya f x y z sama dengan ini. X z kuadrat plus z y kuadrat plus x y sama dengan 3. Nah, kita mencari garis singgung kan. Sebenarnya ada rumus cepatnya di mana z sama dengan fx y fx fx, y ditambah del f, di mana f ini adalah fx, y dikali x min a, koma y min b, dengan ini nilainya itu adalah a, b, x-nya itu adalah a, b. Tapi kan itu kan kalau misalkan fx, y ini kan fx y z gitu loh. Nah, makanya itu pentingnya eh, konsep tuh di sini. Pertama, kita harus tahu bahwa del itu adalah faktor garis singgung kan, di mana del itu adalah do f per do x, do f per do y, do z per do f per do z. Maaf. Nah, kalau gitu kita cari aja. Berarti do f per itunya adalah, sebentar. Ini berarti z kuadrat plus y, untuk i-nya itu 2, kok z sih? 2 z y, lalu 2 z y plus x, lalu untuk z-nya itu 2 x z plus y kuadrat. Benar nggak? Iya benar. Berarti delnya itu adalah ini. Atau kalau misalnya kita masukin angkanya satu satu satu, itu berarti satu plus satu, koma 2 plus satu, koma 2 plus satu, atau 2 koma 3 koma 3. Nah, del itu karena dia adalah vektor garis, dia adalah turunan, maka dia itu pasti vektor normal. Dia itu adalah normal dari bidang tersebut atau dari bidang fungsi itu. Nah, karena itu kan kita, kan untuk mencari bidang singgung itu kan kita butuh vektor normal dan angkanya. Makanya kita udah tahu. Jadi eh, vektornya, vektor normalnya dikali dengan vektor dari ininya, di mana kita ngeset itu x min satu, y min satu, z min satu. Nah, asal dari vektor ini itu misalkan kita p 1,1,1 seperti sini. Kita set dulu ini P. Lalu Q itu x, y, z. Maka PQ atau vektor PQ itu kan adalah x min satu, y min satu, z min satu. Nah, kalau misalkan vektor yang ada di bidang dikalikan vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut, itu hasilnya nol kan kalau di dot product kan. Karena itu 2x
tambah 3Y tambah 3Z dikurang 2 kurang 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Maka 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 8. Itu adalah persamaan bidang singgung dari eh, dari fungsi tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja karena udah waktunya sudah lama lebih ya. Sorry. Kalau gitu saya berikan kepada teman saya Aran. Oke deh, terima kasih Bris. Kedengaran suara saya? Kalau nggak kedengaran bilang, karena kadang suka bermasalah. Oke deh, Em, ya coba kita lihat. Oke, sudah ada. Sip. Oke, jadi kita mulai dari tadi ya, terakhir. Kita tuh ada beberapa cara ya tadi untuk mencari titik ekstremum dari beberapa variabel. Kalau misalnya ini konsep yang paling eh, paling tingginya lah adalah pakai pengali Lagrange atau itu gunanya apa? Gunanya adalah dia untuk mencari nilai ekstremum di titik batas. Jadi ya itu gitu ya. Di batasnya. Kalau misalnya bukan di batas, kalian harus pakai uji turunan kedua. Oh, tidak di uji turunan atau fungsinya eh, f apa x y z di suatu daerah. Nah, caranya kalian mencari adalah untuk wah ini namanya. Bentar, ini kenapa namanya? Oke, kedengeran tidak kedengeran ya harusnya. Maafkan ini lagi di bawah tanah jadi kurang memadai. Oke, jadi misalnya kalau misalnya kita tadi ya balik lagi ke saya belum screen sharing tiga. Oke, kalau misalnya sekarang kita perhatikan ya, ini tuh ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah basically kombinasi dari turunan kedua. Ini diskriminan, ini kondisi-kondisinya. Silahkan kalau misalnya mau difoto, tapi nanti pada akhirnya adalah gampang. Kalau misalnya dalam fungsi tersebut, turunan kedua ini terhadap X ya, yang ini terhadap Y, ini yang terhadap dua-duanya. Kalau misalnya diskriminan ini positif, yang berarti di atas 0, berat dan turunan kedua terhadap X, terhadap X ya, bukan terhadap Y, bukan terhadap apa-apa, terhadap X itu juga sama-sama positif, berarti simpulan kamu adalah dia minimum lokal. Dan kalau misalnya dia kebalik nih, dia positif nih ya, diskriminan positif, tapi turunan kedua terhadap X negatif, berarti dia maksimum lokal. Kalau misalnya dia negatif, diskriminannya negatif ya, di lebih kecil daripada 0, berarti kamu nggak usah peduli lagi apa turunan kedua dari X-nya, dia pasti titik plana. Dan terakhir kalau misalnya 0,
Ya sudah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Wis, manakah itu? Nah, kalau misalnya dia nol berarti ya sudah. Nah, berikutnya, ini misalnya kalau kalian mau mencari tentang konsep ini. Entah kenapa lagi error. Maafkan. Kalau misalnya dalam konsep Lagrange multiplier, ini tuh berarti kalian harus ada satu del-nya dari F, del dari G. Ini tuh apa? F tuh fungsi uji. Jadi ini fungsi yang kalian mau cari, misalnya titik maksimumnya lah, titik minimumnya lah, dan lain-lain. Dan kalau misalnya fungsi batas tuh apa? Fungsi batas itu biasanya yang kamu dikasih nilainya. Misalnya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 17 gitu ya. Itu bakal menjadi fungsi batas kamu. Nah, ini konsepnya. Konsep dasarnya begini. Sebaiknya jangan kebalik ya. Lambdanya harus di sebelah fungsi batas. Karena kalau enggak yang susah sendiri, ya jadinya kita ya. Nah, ini memang konsepnya sedikit abstrak. Jadi kita langsung aja masuk di soal. Wow, buset. Ada ini. Langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, kalau misalnya disuruh cari persamaan bidang singgung dari X kuadrat plus Y kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 17. Yang sejajar dengan bidang 4X. Tambah 6Y tambah 8Z sama dengan minus 11. Di oktan 1. Oktan 1 itu apa? Berarti X positif, Y positif, Z positif. Ini oktan 1. Nah, gimana caranya kita mencari seperti ini? Karena Lagrange itu eh karena Lagrange itu kan memang konsepnya sedikit abstrak. Jadi dia juga bisa penerapannya banyak. Misalnya kalau kalian mau mencari persamaan bidang singgung, kalian ada beberapa informasi yang bisa langsung kalian tarik dari soalnya. Misalnya, dia sejajar dengan bidang 4X tambah 6Y tambah 8Z sama dengan minus 11. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sini ya, normalnya berarti kan langsung kelihatan ya. Vektor normalnya adalah 4, 6, 8. Nah, lalu dikasih batasnya apa? Batasnya adalah bidang singgung dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 17. Berarti apa batasnya? Ini kan batasnya kan X, Y, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat kurang 17. Dan ini harus sama dengan 0. Itu ya, kalau batas itu harus sama dengan 0. Oke, tadi kita review ya bahwa del F sama dengan lambda delta G. Del G. Atau nabla, terserah. Nah, berarti kita kan harus nyari G-nya. G-nya apa? Ini 2X, 2Y, 8Z. Ya kan? Turunan dari terhadap X ke sini, turunan terhadap Y ke sini, turunan terhadap Z ke sini.
Nah, kalian bertanya-tanya, del F-nya apa? Kalau misalnya kita tadi mencari del F itu adalah fungsi yang kita mau carikan. Titik ekstremnya apalah. Nah, untuk kasus ini, kita dikasih informasi bahwa dia sejajar dengan ini. Berarti ini kan yang kita mau cari. Dan kalau misalnya kalian memperhatikan definisi dari del atau dari gradien, apa itu del? Dia adalah titik normal dari bidang singgungnya. Iya kan? Berarti ini langsung kecari nih. Ini sama dengan 4, 6, 8. Tahunya dari mana? Dari sini. Ini adalah vektor normal bidang. Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu fungsi batasnya apa, kalian juga tahu nanti yang fungsi mana yang harusnya kalian masukin ke dalam sebagai fungsi uji. Oke, masukkan nilainya semua. 8Z. Berarti ini sebagai dot product kita langsung bisa tarik nih. Bahwa 2X lambda sama dengan 4. 2Y lambda sama dengan 6. 8Z lambda sama dengan 8. Nih, langsung dapat. Dan jangan lupa kita juga ada fungsi batasnya. Fungsi batas ini sangat penting ya buat kalian pakai karena ini yang harus harus apa ya katanya, harus fulfill kalau misalnya kalian mau mencari gitu ya. Jadi sebenarnya kalian nggak usah mencari lambdanya, ini nggak usah. Lambdanya ini hanya untuk membantu kalian mencari titik X, Y, dan Z. Jadi for now kita cari dulu. Misalnya ini berarti kita bisa sederhanakan ya. Jadi X kali lambda sama dengan 4. Yang kedua bisa jadi Y lambda sama dengan 3. Terus 4Z lambda jadi 4. Kenapa nggak sampai beres? Nah, gini nih. Kalau misalnya udah kalian dari sini, ini tuh semua udah tinggal masalah aljabar. Kenapa saya bilang tinggal masalah aljabar? Begini. 1, kita namain dulu ya. 2, ini 3. Kalau misalnya kita giniin. Ini boleh ya. Asal kalian konsisten. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya kan? 1, 2, 3. Sama dengan X lambda kuadrat Y lambda kuadrat tambah 4 Z lambda kuadrat. Lambdanya bisa dikeluarin kan? Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah. Bentar, saya ada salah. Ada yang salah. Berarti ini aja deh. Hmm, tadi 8Z lambda sama dengan 8 berarti kita gini. Ini jadi 2, 2. Ini jadi 2. 4Z kuadrat. Nah, sama dengan ini berapa? 16 tambah 9 tambah 4. Lambda kuadrat sama dengan
Hitung dulu. Ini salah, ini harusnya juga 2. Maka oke, ini harusnya jadi 4. Bentar, ada yang salah lagi. Harus memperhatikan baik-baik. Oke. Nah, ini tadi sudah ya dicari. 8 tambah 9, 17. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat. Sama persis kan sama yang ini. Kita bisa langsung masukin 17 di sini. Geser. Berarti kita kan langsung cari itu. Lambda kuadrat sama dengan 1. Lambdanya antara plus atau minus 1. Berarti kalau misalnya masukin 1. X lambda sama dengan 2. Terus 2. Y lambda sama dengan 3. Terus Z lambda sama dengan 1. Kalau lambdanya positif, positif 1 berarti X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 1. Ada satu titik yang udah kita ketemu. Lalu kalau misalnya lambdanya negatif 1, berarti X sama dengan min 2, Y sama dengan min 3, Z sama dengan min 1. Ketemu titik lagi, satu lagi. Nah, udah dapat 2 titik nih. Mana yang benar? Perhatikan bahwa ini oktan 1. Berarti semuanya harus positif. Ini semuanya negatif, nggak boleh. Coret. Berarti jawaban yang kita mau adalah 2, 3, 1. Kita tadi udah ada kan bahwa ini vektor normal bidangnya. Sejajar dengan ini. Sejajar dengan bidang itu. 4X tambah 6Y tambah 8Z sama dengan tanda tanya. Atau kita misalnya ini D ya. Ini kan bersama bidang kita nih. Yang kita cari tadi ketemu tadi apa? 2, 3, 1 ya. Berarti 4 kali 2, 6 kali 3, 8 kali 1. Sama dengan D. 8, 18, 8. D. D-nya sama dengan ini 16 tambah 18. 4, 3, 3, 4. Berarti masukin lagi ke dalam persamaan bidang kita. Berarti persamaan bidang kita kalau misalnya disederhanain lagi. 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 17. Begitulah, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, saya asumsikan nggak ada ya. Karena kita terpotong waktu juga. Ini juga sama nanti ya, kalau misalnya kalian mau, ini tadi ada ketemu saya satu soal yang, misalnya, ini yang kita nomor 2 ya. Find the maximum area of a rectangle with sides measuring X and Y if the perimeter is 14. Ini yang contoh yang lebih simpel ya. Kalau misalnya kita ada ini persegi panjang ya, X dan Y. Kalau misalnya P-nya 14. P-nya itu apa? Berarti kan 2X tambah 2Y sama dengan 14. Atau X tambah Y sama dengan 7. Ini fungsi batas kita kan? Atau bahwa y X-nya adalah sama dengan
X tambah Y min 7 sama dengan 0. Ini contoh aja ya, biar sedikit simpel. Nanti kalian juga harus memperhatikan apa yang ditanya dan kenapa. Del-nya apa? Berarti del-nya adalah 1.1. Koma sih ini. Kalau misalnya A-nya, del A-nya, berarti dia Y, X. Del A sama dengan lambda del Y. Berarti Y sama dengan lambda, X sama dengan lambda. Berarti apa? X sama dengan Y. Kalau misalnya dimasukin, berarti pada GX, X sama Y minus 7 sama dengan 0. Substitusikan 2X kurang 7 sama dengan 0. 2X-nya 7. X-nya 3, 7 per 2. Luasnya di XY sama dengan 7 per 2 kali 7 per 2. 49 per 4. Gitu ya, simpel. Bahwa fungsi batasnya kalian pasti bakal kecari secara eksplisit. Yang biasanya eksplisit. Yang nggak taunya biasanya nggak ada dikasih informasi apa-apa lain. Tapi kalian harus cari juga. Begitu. Itu mengenai Lagrange. Dan tadi ya, ini ada satu lagi soalnya. Kan bahwa ada yang regionnya. Misalnya gini ya. Untuk kondisi yang X kuadrat tambah 4 Y kuadrat sama dengan 7. 7-nya jelek. Ini pakai Lagrange. Yang ini. Tapi untuk kondisi yang ini pakailah uji turunan kedua. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Itu sekian dari bab yang ini. Nah, kalau misalnya kita lanjut ya. Itu tadi turunan dua variabel. Oke. Kalau misalnya disuruh naik lagi ya, itu tentang permukaan. Ini juga masih tentang permukaan. Sekarang kita ke integral lipat. Yaitu mimpi buruk semua orang. Nah, integral lipat itu sebenarnya gimana sih konsepnya? Integral lipat itu gampang. Gampang, guys. Gampang. Yang penting adalah kalau misalnya kalian ketemu integral lipat dari f x y x dy misalnya ya. Misalnya tentuin batasnya dulu. Kalian ini yang paling penting nih. Batasnya bisa variabel atau bisa konstanta. Yang kalau misalnya konstanta ya udah gampang kalian. Kalau variabel hati-hati. Kenapa? Karena misalnya secara teori kalau misalnya gini ya, itu kalian bisa langsung untuk aja 10 23 xy dx. Ini bisa namanya penukaran urutan. Nah, tapi kalau misalnya ini berarti apa dulu? Ini yang diintegralin tuh x-nya dulu ya, setengah x kuadrat tambah y kali y di dy-in. Semuanya yang bukan variabelnya itu dianggap konstanta. Ini kalau yang di sini setengah y kuadrat dulu baru x.
Karena DY duluan ketemunya, baru DX. Bacanya dari dalam keluar. Jangan kebalik. Nah, tapi ada beberapa soal juga, mungkin banyak sih sebenarnya, yang tidak segampang itu. Misalnya, coba ya. Bentar. Kita cari dulu soalnya. Kalau misalnya ah ini dari tutorial ya. Wish. Oke. Contoh. Integral dua kali ya. Dari 1 ke 2, 0 ke X plus 1. Nah, ini kan variabel ya. Udah variabel. Ini kalian tidak bisa langsung menukar. Kenapa? Karena ini ada variabelnya. Nih, di sini. Karena kalau misalnya ada variabelnya, berarti kalian harus antara terpaku atau ada tekniknya sebenarnya untuk menukar integrasi tanpa harus mikirin ini. Tapi ininya jadinya berubah nanti batasnya. Oke, ini dulu ya. Berarti yang diintegralin dulu, Y dulu. Setengah Y kuadrat dari X plus 1 ke 0 masih integral 21 dari X dx. Berarti ini apa? 21 dari setengahnya bisa keluar X plus 1 kuadrat X dx. Nah, dari sini nanti kalian bisa hitung sendiri ya sebenarnya. Tapi pada nanti akhirnya yang kita mau adalah dia integralnya sederhana. Supaya kalian nanti bisa ngitungnya gampang. Tapi ada juga beberapa yang misalnya tidak segampang itu. Misalnya nih 2 minus 1 0 2y 3x kuadrat tambah 2xy dx. Nah, kalau misalnya dari sini, misalnya kita mau tukar lah, karena kita iseng. Caranya gimana? Kalian paling gampang adalah menggambarkan dulu. Batas dalamnya itu apa? Batas dalam. Kita lihat dari batas dalam dulu ya. Batas dalamnya adalah X sama dengan 2Y, X sama dengan 0. Berarti kalau misalnya mau digambarin di sini, ini misalnya 1, ini 1 ya. Ketinggian dikit. Berarti kan dia langsung gini kan. Apa ya? Iya betul. Gini. Ini X sama dengan 2Y. Dan X sama dengan 0-nya di sini. Dari sini. Berarti terus luas dy-nya dari mana? Dy-nya dari minus 1 sampai 2. Oke. Tidak segampang itu juga. Itu ya misalnya gitu ya luasnya. Nah, triknya adalah, ya udahlah gantilah dari 0. Kita manipulasi dikit, nggak apa-apa. Oke, berarti luasnya gitu kan. Dan ini sekarang kita lagi potong-potongnya gini. 1, 2, 3, 4, 5.
secara vertikal karena yang kepotongnya ke Y. Kalau misalnya kita merubah jadi X gitu ya. Jadi X gimana? Berarti kan kalau dari X duluan. Ini fungsinya nggak akan kita rubah. Itu paling penting. Fungsinya tidak berubah. Tapi yang berubah adalah ininya. Y, dx. Berarti ini dari apa? Y-nya itu eh dari Y sama dengan 2 sampai sama dengan setengah X. Ini berarti kan sampai setengah X. Ya kan? Ini garis ini adalah setengah X. Nah, terus X-nya dari mana? X-nya dari ini 0 sampai dia 2. Berarti kan di sini 4 ya. Baru baru nyampe 4. Berarti integrasinya dari 0 sampai 4. Itu titik singgungnya di situ. Berarti ini integral baru kita. Kalau misalnya dicari dari, kalau misalnya kita tukar dulu. Gitu ya. Dan itu juga ke depannya begitu. Misalnya ini 0 pi per 4. Terus ini sin Y. 0 X cos Y. DY DX, DX DY. Sebenarnya ini udah lebih gampang langsung dicari ya. Tapi kalau misalnya kalian harare pengen pengen susah, ya udah X sama dengan sin Y. Y sama dengan sin inverse X lah dan segala macam. Kalian bisa tukar ini, tapi saya sarankan jangan membuat hidupmu lebih susah. Gitu ya. Jadi ini apa? X lagi sin Y sampai 0. Cos Y di 0 sampai pi per 4. Kalian bisa cari lah sampai belakangnya ya. Nah, terus ada yang dinamakan koordinat polar. Ada beberapa, mungkin kalian itu ya bertanya-tanya kenapa kita perlu koordinat polar dalam eh, melakukan integral lipat, karena ada beberapa integral yang memang ngajak ribut. Jadi kalau misalnya ngajak ribut nih si daerahnya, gimana caranya? Nah, ini kita ada sampel ya dari sana. Misalnya nih ya, nomor satu dulu. Nih dari 0 sampai 1. Nih dari 1 kurang X². Sampai 0. Dari X² tambah Y² dy dx. Nah, gimana cara merubah ini ke koordinat polar? Koordinat polar itu simple. Ini selalu definisinya. R² sama dengan X² tambah Y². Ini 1. Dan 2. Tanda tak sama dengan XY. Salah. Kebalik. Gini aja deh. R cos theta itu X. Sin theta itu Y. Nah, itu cara merubahnya. Jadi kalau misalnya kalian mau merubah ini. Pertama, ininya dulu fungsinya. Fungsinya itu apa? Ini berarti kan akar dari R². Nah, dy dx itu dA. Dan dA ini kalau dalam koordinat polar harus wajib selalu R dr
d theta. R-nya jangan lupa, dr-nya jangan lupa, d theta-nya jangan lupa. Lalu integral batasnya. Nah, batasnya gimana cara nyarinya? Ini tuh secara simpel begini. Ini kan kita tentukanlah koordinat polar. Kalau misalnya kita bilang y-nya sama dengan 1 minus x kuadrat. Berarti y-nya positif ya, pasti. Y-nya positif. Itu catatan 1. Dan ini bentuk apa kalau misalnya kita jabarkan? Sama dengan 1 tambah minus x kuadrat, sorry. Kalau 1 minus x kuadrat, berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah sebuah lingkaran. Iya kan? Lingkaran dengan radiusnya berapa? Radiusnya berarti kalian pasti wajib ikutin ini. Nah, dan ini yang pertama kali kalian harus cari ya, tapi radiusnya 1. Berarti yang di dalam apa? DR duluan ya. Berarti ini batasnya R. Dari 0 sampai 1. Ini radius. Batas radius. Dan untuk tetanya, kita perhatikan ya. X-nya tadi dari berapa? X-nya dari 0 sampai 1. Dan kita baru establish bahwa 1 Y-nya harus positif. Dan harus dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ini X-nya. Berarti kuadran mana? Kuadran ini kan? Betul. Kuadran 1. Kuadran 1 itu carinya gimana? Dari 0 sampai tetanya berapa? Tetanya pi per 4. Pi per 2. Sorry. 90 derajat ya. Jadi, kalau misalnya kalian ini 0 sampai pi per 2. Dan kenapa pakai koordinat polar? Karena gini. Kita berhasil merubah si yang dari awalnya tadi ya ngajak ribut sampai jadi cuma konstanta doang. Kalau konstanta doang kan gampang kan carinya. 0 sampai 1, ini pi per 2 sampai 0. Kalau misalnya pi per 2 sampai 0 sudah berhasil, berarti kan gampang nyarinya. Sepertiga R3 kali theta. Nah, jadi kalau misalnya kita cari ya 0 sampai 1, ini 0 sampai pi per 2. Berarti kan ini sepertiga kali 1 0 kali pi per 2. Langsung ketemu tuh pi per 6. Nah, itu konsepnya integral lipat. Integral lipat 2. Nah, jadi kalau misalnya nanti belakang-belakangnya juga nanti ada yang rada lebih gaib soalnya. Nah, itu gimana caranya? dx dy x kuadrat tambah y kuadrat 3 per 2. Ingat bahwa dx dy itu pasti selalu dr d theta. Itu cara merubahnya. X kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan y kuadrat. Dipangkatin 3 per 2 berarti jadi R pangkat 3 ya nanti. R pangkat 3 RDR d theta. Coret 2. Nah, mengenai batasnya. Batasnya tadi apa? X duluan ya. X itu di antara infinity atau di 1 minit. Kita satu-satu. Kalau X
sama dengan infinity ya. Berarti R-nya juga sama dengan infinity. Ya udah, nggak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Kalau misalnya X sama dengan 1 min Y, berarti X tambah Y sama dengan 1. Ini kita bisa jabarin lagi ya. R cos theta tambah R sin theta sama dengan 1. Ini pasti rumusnya begini. Jangan dirubah-rubah. Sin theta sama dengan 1 per cos theta sin theta. Jadi gini. Sin theta. Gitu ya. Dan kalau misalnya disuruh cari tetanya dari mana sampai mana? Kita dari 0 sampai 1. Ya, kita gambar lagi. Ini 1 min Y itu gimana? Cara gambarnya adalah X Y sama dengan 1. Maaf, tadi ke exit. Jadi kalau misalnya tadi ya, pada akhirnya sebenarnya gitu-gitu aja. Konsepnya adalah kalau misalnya kalian mau substitusikan sesuatu dari X Y ke R theta ya. Tadi ya, memang catatannya rada ngejelimet, tapi konsep dasarnya adalah kalian gambar dulu si luasnya. Dan kalau misalnya mengenai luas, kan berarti kan eh, ada yang bakal kena kuadran satu, ada yang bakal nggak kena kuadran satu, gitu ya. Itu sudutnya nanti, sudut sweepnya itu akan mengikuti. Jadi mau gimana juga hati-hati mengenai mencari luas kalau misalnya ini waktunya udah hampir habis ya juga. Kalau misalnya nanti pada akhirnya kalian mencari juga buat di ujian ya, itu juga sama.
Pokoknya yang penting adalah luasnya kalian sama radiusnya kalian. Sekian aja sih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, kalau tidak ada sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Thank you, Aaron.